biasanya itu dalam seminggu 2 kali itu jantung saya ini kayak mau pecah gitu, dan sakit banget, sakitnya tuh di sini bener-bener ya. Saya sampai mau nangis gitu ya. Kenapa ya? Kayak sini tuh kayak diiris-iris, kayak di sini ya, pas jantung ini ya, kayak mau. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ingat ini saya betapa begonya dulu saya. Gini ya, saya itu pernah kecanduan atau mabok CTM. Kamu tahu CTM? Nah, saya tuh nggak tahu karena ya ini dulu di penampungan gitu ya. Teman saya itu dulu ex Taiwan gitu. Terus dia itu tiap hari mengkonsumsi CTM itu tiga pil. CTM itu kan kecil ya, kayak vitamin C gitu ya, kecil kuning gitu. Nah, saya kan tanya, kenapa sih kamu minum itu? Saya bilang, saya kadang sering susah tidur. Nah, saya itu ikut. Emang saya juga dulu itu masih muda itu 25 ke bawah itu emang saya kadang tuh insomnia gitu ya, susah tidur. Nah, terus saya tuh ngikut teman saya tuh namanya Yosi. Saya ingat aja ya, Yosi Pujiasuti. Nah, itu saya nitip teman CTM itu, agak lupa sih harganya, kayaknya murah ya, 1.000 atau 3.000 itu udah dapat banyak lah. Saya itu tiap hari, saya kan pikirnya gini, saya ini orangnya susah tidur, mungkin kalau saya minum CTM 3 tablet, walaupun kecil gitu, mungkin saya langsung tidurnya. Nggak taunya nggak ada ngefek, nggak ada apa-apa. Saya tiap hari minum 3 gitu ya, dalam sehari 3. Nah, terus suatu saat biasanya itu dalam seminggu 2 kali itu jantung saya ini kayak mau pecah gitu, dan sakit banget, sakitnya tuh di sini bener-bener ya. Saya sampai mau nangis gitu ya. Kenapa ya? Kayak sini tuh kayak diiris-iris, kayak di sini ya, pas jantung ini ya, kayak mau pecah, sakit, perih gitu ya. Itu selama setengah jam dalam seminggu 2 kali. Bahkan sehari, makanya kalau sehari dua kali, kalau seminggu 2 kali gitu ya. Dalam satu hari itu pasti ya, kalau nggak pagi malam. Terus saya, kenapa ya ini? Apakah saya mau mati? Sampai pikiran saya itu seperti itu. Apakah saya itu mau mati ya? Saya ngomong sama teman pun nggak tahu. Itu mungkin apa sih, sakit biasa atau mungkin masuk angin? Bukan masuk angin, ini tuh di daerah jantung saya ini mau meledak gitu ya. Terus saya pikir-pikir, saya ini salah apa ya? Tadi saya nggak tahu saya ini apa ya, ada alergi apa gitu. Terus saya pikir-pikir, oh astagfirullahaladzim, ternyata saya itu ini CTM. Nah, sehabis itu kayak jantungnya saya mau meledak, kayaknya saya itu mau mati, baru saya sadar CTM. Nah, habis itu saya langsung stop. Langsung saya nggak mau. Mungkin saya masih berpikiran mungkin jantung saya nggak kuat gitu ya. Terus saya dari 3 sehari saya konsumsi 1, masih sakit. Maksudnya dalam tenggang hari itu masih sakit. Goblok banget gitu ya. Ya namanya anak-anak ya, namanya masih muda, masih remaja, pikirannya saya itu tiap hari insomnia. Emang saya itu dulu susah banget tidur, sampai sekarang itu susah tidur. Nah, terus saya berpikir terus, oh ini CTM. Habis itu saya langsung berhenti gitu ya. Langsung setelah saya berhenti, terus saya terbang ke Hongkong. Ini ya sebelum saya terbang ke Hongkong. Terus selama di Hongkong saya nggak pernah konsumsi CTM gitu ya. Terus ya udah sampai sekarang alhamdulillah. Tapi kan pada saat itu berarti jantung saya itu telah terluka ya. Terluka karena kesalahan CTM itu. Jadi saya benar-benar kapok, nggak akan mengulangi gitu ya. Kalau udah kejadian itu baru sadar. Tapi untungnya nggak kenapa-kenapa saya. Cuma sakit, kayak mau mati, kayak mau meledak jantung saya ini. Untungnya nggak saya pingsan atau bahkan koma gitu, enggak. Namanya di penampungan gitu ya. Terus alhamdulillah ya, terus saya stop gitu ya. Kalau nggak stop juga ini ya pasti mungkin akan berdampak buruk.
Nah pernah juga saya ini ya, apa itu, mabuk juga, apa itu, pil M kapsul gitu ya, M kapsul gitu. Kalau masa-masa muda itu kan takut ya, tapi kenapa saya takut? Kenapa saya takut hamil? Saya gitu, padahal saya nggak punya pacar, masih single. Maksudnya kan jadi gimana ya, maksudnya gini ya, katanya kalau nggak menstruasi itu hamil itu. Saya itu nggak kepikiran saya itu hamil siapa, hamil sama siapa. Saya itu keadaan single, jomblo, nggak punya pacar. Nah pikirnya selain itu juga, kenapa ada datang bulan saya itu telat gitu ya, telat satu bulan itu saya pun udah takut lah. Mungkin kan bisa juga telat itu karena stres, karena banyak pekerjaan, karena banyak aktivitas juga. Nah saya terus ngomong sama teman saya, belikan M kapsul dong. Emang kenapa? Saya tuh kok ini ya, datang bulan saya tuh nggak teratur. Nah habis itu terus temanku ngomong juga, awas loh jangan kebanyakan. Jadi saya nggak kebanyakan, cuma ini biar datang bulan aja. Ya wong kamu ngapain takut? Ya mungkin bisa saja kamu itu stres, atau kamu itu banyak aktivitas, banyak kerja. Nah dari itu juga saya langsung stop gitu ya, daripada nanti kayak CTM ini gitu ya. Teman saya juga ngasih, janganlah nanti kamu bisa itu ya, bisa kering, makanya area perut kamu gitu ya. Saya pikir juga ya, iya ngapain ya. Terus saya baca-baca di Google itu, kenapa bisa telat datang bulan itu, maksudnya yaitu karena stres, karena pikiran, bukan pikirannya saya itu, jangan saya hamil lah, kalau hamil sama siapa, itu kan gila banget, pikiran gila gitu ya. Pikirannya itu aduh, nggak tahu, namanya masih muda itu kadang masih labil gitu ya. Nah terus suatu saat itu saya ketemu teman saya Yosi ini, ketemunya itu udah lama, udah 10 tahun kemarin ini 10 tahun ya sekarang ini ya 10 tahun nggak ketemu. Nah terus saya telepon si Yosi, saya itu malah baru tahu, Yos, dulu kenapa sih kamu di PT sering minum CTM? Saya ngikut kamu loh Yos, karena saya susah tidur, terus saya itu jantungnya saya pengen mau, udah rasanya meledak, udah mau mati. Nah temanku, kamu tuh gila, itu CTM itu untuk alergi, saya punya alergi gatal-gatal. Terus sialan kamu nggak bilang lah, kamu nggak pernah nanya ya. Katanya dulu kan ada temanku ngomong kalau kamu susah tidur minum CTM. Oh my god gitu ya. Ya memang kadang kita itu harus tanya-tanya dulu, misalnya ingin melakukan sesuatu, apalagi ini obat itu dimasukkan ke tubuh kita gitu ya. Ini adalah pengalaman yang saya itu sangat berpakaian goblok banget saya itu gitu ya. Ya mungkin karena selain masih muda juga masih jiwa-jiwa anak muda, masih pikirannya itu kadang error yang aneh-aneh gitu ya. Apalagi itu saya lakukan itu sewaktu di penampungan di asrama, sewaktu saya ingin ke Hong Kong gitu guys lah. Jadi itu emang saya itu orangnya dari setelah lulus SMA itu saya mandiri gitu ya. Makanya saya itu jarang sekali curhat sama orang tua saya, sama bapak saya, sama ibu saya. Maksudnya bahkan saya ke penampungan ini pun saya nggak minta uang saku gitu ya, nggak minta uang saku. Lah makanya kadang itu melakukan kegiatan yang konyol gitu ya, konyol goblok itu menurut saya gitu ya. Sampai mabuk CTM, sampai itu ya, sampai jamu itu pil M kapsul saya juga saya konsumsi. Takut yang aneh-aneh, nggak tahu kan telah datang bulan itu bisa juga karena stres, karena pikiran. Pikirannya saya udah aneh-aneh gitu ya. Nah yang lebih lucu lagi guys ya, kalau dulu di PT saya itu ada program gemuk. Maksudnya kalau anak-anak yang kurus mau keluar negeri itu disarankan untuk minum susu gemuk gitu ya. Susunya itu nggak enak ternyata. Lah saya biasa ya, namanya di penampungan itu kadang kan duit kiriman dari kampung untuk beli jajan itu telat, atau bahkan orang tua itu kadang nggak peduli, nggak ngasih uang saku. Kadang ngasih dapat uang saku itu dari sponsor yang membawa kita gitu, yang membawa kita kan. Kalau dulu kan zamannya begitu. Nah kadang sponsor itu datangnya lama banget, paling datangnya 1 bulan. Kadang kalau di Hongkong kan emang ini ya lama ya, prosesnya 3 bulan, kadang 4 bulan. Kalau dulu ini ya, zaman dulu saya itu kalau mau proses ke Hongkong itu bahkan ada yang 7 bulan gitu. Nah saya dulu di PT itu 4 bulan gitu ya, 3 bulan. Nah terus kan 3 bulan uang dari saku udah habis, nunggu sponsor datangnya sebulan sekali gitu kan. Sebulan sekali pun ngasih uang pun cuma 100.000, bisa beli apa gitu ya.
kadang di penampungan itu makannya juga nggak enak. Nanya di penampungan kan makan enak itu seminggu sekali paling, sama itu balado telur itu seminggu sekali. Jarang sekali dulu di PT saya itu makan sayap chicken wing pun jarang, paling cuma telur itu udah makanan yang paling mewah. Nah itu terus saya sama teman-teman saya itu mengkonsumsi, kan ada gratisan itu susu gemuk gitu ya susunya agak-agak enak juga kayak coklat gitu. Nah akhirnya saya sama teman saya kalau malam itu minum susu penggemuk itu. Nah akhirnya saya itu jadi gemuk, maksudnya nggak gemuk banget ya, gemuk lah intinya. Sampai teman saya, gila lu di penampungan 3 bulan sampai gemuk gitu, gemuk gimana ya, pokoknya intinya gendut gitu ya. Nah itu adalah kekonyolan di masa muda saya yang maksudnya sampai sekarang itu nggak bisa saya lupakan. Bahkan dengan teman saya itu namanya dulu Puji Lestari, anak Semarang gitu, kita selalu malam itu kan di PT saya juga dulu ada ronda gitu ya di penampungan. Kalau ronda pasti minum susu biar gemuk ya, akhirnya jadi gemuk beneran, gila banget. Oke, jangan lupa ya like, share, and subscribe.